Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang mahasiswa IAIN Ponorogo. Pada kesempatan kali ini sangat spesial sekali karena saya tidak sendiri. Saya bersama rekan saya dalam mata kuliah Pancasila ini untuk membahas Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Oke, gimana Pak? Ya, tentang Pancasila dalam kajian sejarah. Ini kita bagi jadi 5 tahap ya. Pra kemerdekaan. Era kemerdekaan, pas kemerdekaannya, kemudian di era pemerintahannya itu Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Jadi cerita singkatnya, waktu itu kan Jepang menguasai Indonesia. Jepang menguasai Indonesia ini kan sebenarnya dalam rangka untuk menghadapi sekutu. Jepang itu butuh simpati dari Indonesia. Indonesia dijanjiin untuk merdeka. Bentuk konkretnya dibikinkan BPUPKI, Badan Penyelidik Upaya Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dibentuk pada tanggal 29 April 45. Sidangnya itu 29 Mei, sebulan kemudian. Ini di sidang ini membahas dasar negara. Ya, dimulai dengan ada usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Beliau mengusulkan dasar negara ini ya. 1 Juninya itu giliran Insinyur Soekarno. Itu mengusulkan dasar negara juga 5 gitu. Ini masih belum disepakati ini. Jadi yang kita peringati Hari Pancasila tanggal 1 Juni itu sebenarnya memang Pancasila belum terbentuk. Itu masih dalam usulan. Masih dalam. Akhirnya dibentuk tim kecil lagi 9 orang. Pas tanggal 22 Juni itu baru disepakati Pancasila gitu ya. Itu namanya Piagam Jakarta. Bunyinya yang Piagam Jakarta ini persis sama Pancasila, cuma yang sila pertama itu bunyinya begini: ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Di tahap kedua Pak ya, yaitu Pancasila di era kemerdekaan. Gimana penjelasannya Pak? Sehari setelah proklamasi 17 Agustus ya, sehari setelahnya yaitu tanggal 18 Agustus itu sidang lagi. Nah ini PPKI kalau sekarang itu MPR-nya gitu. Ketika mau sidang, delegasi dari timur itu merasa kurang nyaman karena sila pertama itu seolah-olah terpenting itu orang Islam. Akhirnya Muhammad Hatta itu dengan bijak mengatakan gini, kita rubah sila pertama akhirnya jadi apa? Jadi ketuhanan yang Maha Esa dari yang panjang tadi. Dan sekarang lanjut nih Pak di era Orde Lama. Pancasila ini dari tahun 45 sampai 49 ini masih Pancasila yang kita kenal ini. Tapi beda ceritanya, per 14 Desember 1949 kita itu sudah bersepakat di konferensi meja bundar dengan Belanda. Belanda mau menyerahkan nih dengan syarat bentuknya RIS, Republik Indonesia Serikat. Lalu akhirnya apa? Kembali ke kesatuan. MPRS-nya itu mau membuat Undang-Undang Dasar sementara. Dan karena Pak Karno melihat ini MPRS ini bikin Undang-Undang Dasar sementara ini nggak jadi-jadi gitu. Akhirnya beliau keluarkan dekret Presiden 5 Juli 1959 kembali ke Undang-Undang 45. Jadi per tanggal 59 ini sampai berakhirnya masa jabatan Pak Karno tahun 66 pakai 45. Oke, selanjutnya masuk ke Pancasila di era Orde Baru nih Pak. Ya, Orde Baru ini yang memimpin Pak Harto. Dari tahun 1966 sampai 98 ya? Pancasila pada masa Pak Harto itu dikuatkan benar. Pada tahun 78 itu dicetuskan Eka Prasetya Pancakarsa. Eka Prasetya Pancakarsa. Bahkan tahun 82 Pak Harto mencetuskan azas tunggal bagi semua partai politik, nggak boleh azas Islam. Tahun berapa? 94 ya. Tadi yang Eka Prasetya Pancakarsa itu 36 butir digenapkan jadi 45 butir oleh BP7. BP7 itu semacam badan pembinaan Pancasila. Oke, selanjutnya masuk di Pancasila di era reformasi. Gimana nih Pak penjelasan? Di masa era reformasi ini Pancasila benar-benar mengalami masa
istilahnya degradasi atau pelemahan yang luar biasa. Tahun 98 untung langsung disepakati Pancasila sebagai sumber hukum dan dasar negara. Cuma tahun 2003 TAP MPR itu menyepakati menghapus P4 karena diasumsikan itu alat kekuasaannya Pak Harto dan ini udah nggak dibutuhkan. Pancasila ya Pancasila gitu. Mulai ada lagi upaya penguatan pada masa Pak SBY itu MPR-nya kan Taufik Kemas, suaminya Megawati, itu sudah mulai menggagas 4 pilar kebangsaan itu ya, KRI, Pancasila, UUD 45 sama Bhinneka Tunggal Ika. Itu penguatan itu terus dilakukan pada masa ini Pak Jokowi ini ya. Ada BPIP namanya, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Di satu sisi juga mau ada diundangkan RUU HIP, haluan ideologi Pancasila. Cuma yang menjadi masalah kontroversial lagi, ini sedang ditunda. Jadi kita bisa bayangkan kan posisi Pancasila hari ini seperti apa. Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia ada 5 fase. Di fase pertama yaitu pra kemerdekaan itu adalah perumusannya, kemudian kemerdekaan itu pengesahannya, kemudian dimasuk ke Orde Lama itu pembubaran perubahan-perubahan karena ada bentuk KRIS dan UDS, kemudian di Orde Baru itu penguatan, tapi dikatakan itu adalah karena untuk kepentingan kekuasaan gitu. Yang terakhir yaitu di era reformasi yaitu pelemahan, tapi di sini ada juga upaya-upaya penguatan lainnya. Oh betul. Baiklah teman-teman mahasiswa IAIN Ponorogo, saya harap penjelasannya ini sangat jelas sekali dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya dan bisa dipelajari untuk di rumah masing-masing. Ada nggak pertanyaan yang bisa disampaikan untuk teman-teman? Silahkan dicari informasi terakhir tentang Pancasila. Jadi di bagian legislatif sana, konon itu akan ada revisi lagi atau seperti apa. Coba di browsing apa saja lah tentang kondisi terakhir Pancasila gitu. Nanti saya tunggu jawaban dari teman-teman sekalian untuk komentar di kolom komentar di video ini, mencantumkan nama, NIM dan juga kelasnya. Baiklah, saya akhiri kuliah kita hari ini. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.